Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi pada mata kuliah metodologi pendidikan untuk program studi pendidikan biologi dan program studi pendidikan fisika. Oke, kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyusun suatu latar belakang. Oke, dalam penyusunan latar belakang ini ada komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi sekarang, kemudian kedua adalah permasalahannya apa, ketiga adalah solusi permasalahannya apa, ini bisa didasarkan hasil penelitian atau kajian literatur. Yang keempat adalah adanya harapan terkait dengan solusi yang diajukan. Nah, ini keempat ini harus memang ada dalam proses penyusunan latar belakang. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan contoh. Yang pertama adalah judul dulu, baru kemudian kita membuat kalimat utama. Saya membuat kalimat inti dulu dari latar belakangnya. Harus mencakup 4 komponen. Oke, contohnya adalah ini. Saya memiliki judul yaitu modul listrik dinamis berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa kelas 10. Kemudian kita membuat atau merancang kalimat utama dari judul ini. Pertama adalah sebenarnya terkait dengan kondisi saat ini, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif diperlukan untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Yang kedua, pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa itu telah diamanatkan dalam dokumen berkaitan dengan pendidikan. Jadi poin pertama dan kedua ini adalah kondisi saat ini. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu praktek pendidikan menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa belum dilaksanakan dengan baik. Poin ketiga ini adalah menunjukkan permasalahannya. Keempat, kurangnya pengembangan kemampuan berpikir kritis kreatif peserta didik juga tampak dalam bahan ajar yang digunakan. Nah, ini juga termasuk dalam aspek permasalahan. Yang kelima, upaya mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik melalui pengembangan modul berbasis PBL. Poin 5 ada ini adalah solusinya dari permasalahan. Ini solusinya melalui pengembangan modul berbasis PBL. Keenam adalah ini masih terkait dengan poin kelima, belajar menggunakan modul berbasis PBL memiliki dampak terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Masuk dalam hal solusinya berkaitan dengan poin kelima. Yang terakhir, yang poin ketujuh, yaitu modul ini diharapkan memiliki manfaat yang baik untuk mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik. Ini adalah harapannya. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak membuat kalimat utamanya. Yang penting 4 komponen itu tercakup semuanya. Jadi ada kondisi, ada permasalahan, ada solusi dan harapan, dan letaknya tidak harus seperti ini KPS. Ini bisa dibolak-balik, terserah kalian bagaimana cara membuatnya. Kemudian banyaknya tidak harus 2 juga, ini bisa 1, permasalahan juga bisa banyak, atau solusinya lebih banyak lagi, itu terserah kalian juga. Ini hanya sekedar contoh saja. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembuatan paragraf dari pengembangan kalimat utama ini. Oke, kita masuk ke word dulu, kalimat belakang. Nah, ini saya sudah meletakkan kalimat utamanya ini yang sudah saya blok bintang tebal. Ini adalah kalimat utamanya dari yang PowerPoint tadi. Saya pindahkan semuanya ini, kemudian semuanya saya kasihkan di atas semuanya. Tapi itu nanti tergantung dari kalian bagaimana kalimat utamanya ini, entah di atas atau di bawah, itu tergantung kalian. Karena
pertama, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan thinking kritis dan kreatif diperlukan untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Nah, bagaimana cara memiliki kalimat menjelaskan terkait ini? Sebenarnya ini lumayan mudah, tinggal kita salah satu contoh caranya adalah saya kasih tahu ini kalimat pertama ini kita blok dulu, kita copy dulu, kemudian kita masuk ke ini sumber segala referensi ya, kita master, kemudian jangan lupa di akhir kita kasih dot pp. Kenapa dikasih ini? Supaya nanti yang muncul adalah hal-hal yang berkaitan dengan komponen kalimat utama tadi, yaitu berupa file. File ini nanti kalau bisa dipilih yang bentuk artikel, jadi jangan yang bisa sih kalau yang seperti ini repository utamanya adalah biasanya skripsi ataupun yang lain, tapi kalau saya sarankan dalam bentuk artikel ini boleh sekali yang berkaitan dengan ini. Tapi saya sudah mendapatkannya karena ini tadi. Oke, saya buka, ada di sini tampilan ini, kemudian ada juga konsep yang dikatakan ini dari keterangan dari kita masuk ke sini. Dari kalimat utama ini saya tambahkan beberapa kalimat, yaitu perkembangan zaman yang semakin cepat berdampak pada perubahan di berbagai bidang. Kemudian saya jelaskan lagi, salah satunya adalah ini saya ambil dari Hidayah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan pada abad 21 dibutuhkan dalam dunia kerja. Nah, kita bisa mencatat hal ini, di copy paste kemudian dimasukkan di sini. Sebenarnya begini, cuma saran saya kita biasakan untuk membuat kalimat sendiri. Kita bisa membuat kalimat sendiri, tapi intinya sama. Makanya saya ubah dalam bentuk ini, karena tadi pemanfaatan ini dulu mengarah ke 21, tapi saya buat salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya perubahan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Jangan lupa rujukan tadi ada Hidayah dan kawan-kawan 2017. Ini nanti literatur ini juga nanti masuk ke perpustakaan. Kemudian dilanjutkan lagi. Ini bisa diambil dari segi Zubaidah, ini juga mencakup abad 21. Cuma saya mengambil dari beberapa hal. Memang harus banyak membaca juga sih, tapi bisa kita bisa merangkai dengan bagus. Harus membaca. Saya mengambil ini dari Wagner 2010 ini, mengidentifikasi karena dari awal terkait dengan abad 21 keterangan apa saja yang diperlukan untuk generasi muda di abad 21, yaitu hasil penelitian dari Wagner ini ada 7 komponen. Kemudian saya letakkan di sini, saya copy paste. Hal ini sejalan dengan Wagner 2010 di mana ada 7 keterampilan dibutuhkan di abad 21 untuk sudah jadi kalimat paragraf pertamanya. Yang terpenting adalah dalam menyusun latar belakang setiap paragraf itu harus memiliki rujukannya. Kemudian lanjut ke paragraf kedua, yaitu tadi pentingnya menanamkan kemampuan kritis kreatif telah diamankan dalam dokumen berkaitan dengan pendidikan. Ini tadi seperti lakukan langkah seperti di awal tadi, cara melakukan juga apa. Ini saya sudah mendapatkan peraturan Mendiknas 2016, saya skip aja, masuk ke belakang ini berkaitan dengan dokumennya. Kemudian masuk ke paragraf 3 yang tadi adalah permasalahannya. Namun demikian, atau ininya dihilangkan aja ke awal. Oke, untuk penyusunan paragraf ini
skop ini juga untuk buku dari masalah juga ini. Kenyataan di lapangan ini adalah hasil observasi bahwa pengajar bidang masih belum meningkatkan kualitas dalam mengembangkan kemampuan didik secara akademis maupun pemikiran. Kemudian didukung oleh ahli terkait dengan komunikasi. Dan ini dasar observasi kita tidak masalah juga. Kemudian baru masuk ke langkah yaitu solusi ya, yaitu upaya mendorong pengembangan kemampuan kritis dan kreatif setelah itu melalui pengembangan modul. Sama, kita mengambil ini dulu, kita copy aja, ini masuk ke lupa ini yang masuk ke semuanya berkaitan dengan kritis ya, melalui problem basis ini kita bisa ambil semuanya, mengenai modul juga sama aja. Ini saya sudah mendapatkan beberapa contoh yang mendukung ya pengembangan modul dari HALI 2017. Kemudian contoh aja modul basis ini dari Idiani, kemudian ada lagi ini dari Imani Dias yang modul. Kita bisa kita balik di sini ya, supaya apa sih modul berbasis PBL ini. Nah, saya mengutip dari HALI, modul berbasis PBL ini merupakan bentuk modul yang digunakan untuk melatih strategi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebenarnya kalau di HALI memang tidak seperti itu kata-katanya. Nah, kalau HALI ini adalah modul yang dikembangkan yang mampu mengingat kemampuan menunjang dimiliki. Jadi modul PBL ini maksudnya ini memungkinkan siswa dapat melihat masalah secara nyata atau saya kembangkan sendiri mengerjakan sebuah masalah. Ini sebenarnya tidak masalah, intinya sama ini bukan modulnya itu, ataupun kita mau mengetik semuanya juga tidak masalah juga. Mengapa kita membuat kalimat sendiri walaupun itu sama aja, supaya kita tidak terlalu banyak konteks plagiasinya. Kita membuat sendiri namun sumbernya tetap sama ya dari tadi. Kuncinya di situ ya, kita harus belajar bisa membuat kalimat sendiri. Dan modul ini juga dapat mengembangkan kemampuan kritis untuk masalah-masalah yang ada. Lanjutannya juga kita membuat sendiri juga, dan didukung oleh Yani bahwa modul ini yang tadi dikembangkan dengan banyak masalah sebagai titik awal pembelajaran yang menyebabkan masalah otentik kehidupan sehari-hari. Bisa seperti modelnya ini menurut Idiani seperti ini. Kemudian sebenarnya di artikel ini ada kelanjutannya, yaitu modul ini menyajikan masalah otentik berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Konteks sehari-hari sebenarnya sama dengan konteksnya HALI, yaitu ini ya, memungkinkan paragraf selanjutnya. Lihat masalah secara nyata berarti kan ada di kehidupan sehari-hari. Konteks permasalahan dijadikan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya ada dua, yaitu dari HALI dan Idiani. Konteksnya adalah sama, maka kita bisa menggunakan menjadikan rujukannya kedua-duanya, tidak masalah. Walaupun bahasanya beda, tapi intinya sama, itu kita campur aja. Ini tidak hanya dua, bahkan mungkin sampai 10 atau 15 tidak masalah dalam jadikan diskusi kalau memang konteksnya adalah sama. Lalu ini oleh karena itu diharapkan modul PBL ini dapat membantu didik. Kemudian lanjutannya adalah belajar menggunakan modul ini memiliki dampak terhadap kemampuan peserta didik. Nah, ini adalah hasil penelitiannya bagaimana. Nah, sudah
Billy Irianto tadi, kemudian Imam Irianto. Caranya ketika kita melalui dampak itu adalah hasilnya bagaimana. Mudah saja kita bisa mengamatinya, tidak hanya di hasilnya tapi langsung aja disimpulan. Nah, kesimpulannya bagaimana ini? Oh, persentase ketuntasan belajar siswa pada atau lebih tinggi yaitu bisa dicatat di sini. Juga kita lihat simpulannya. Simpulannya bagaimana? Nah, ada di sini. Oh, ternyata hasilnya bahwa efektif ya. Efektif modul ini hasil belajar kita semua memiliki tingkat akademiknya modulnya dan kategori tinggi atau baik. Nah, kita ranking jadi sini. Sali pada sebelah dari Yani menyatakan bahwa modul berbasis budaya memberikan hasil belajar dengan pada kategori tinggi. Kemudian lanjut modul, ternyata sekarang kita lihatnya adalah di kesimpulannya. Kalau dampak itu berarti sudah ada hasilnya. Nah, dampaknya bagaimana? Oh, ternyata penerapan modul ini meningkatkan literasi sains siswa dan juga mengurangi kemampuan miskonsepsinya. Belajar menggunakan modul berbasis BPL berdampak pada peningkatan sains dan mengurangi miskonsepsi. Hal serupa dinyatakan oleh Rawanto dan Santoso bahwa di dunia lain sebenarnya banyak lagi bisa kalian tambahkan lagi. Kalau misalnya ini sama, kodenya sama, kalian bisa nambahkan tadi ini 2 koma lagi, 3 koma apa, silakan. Ini baru yang terakhir adalah modul yang dikembangkan. Harapannya bagaimana? Oke, cukup sekian tutorial dalam penyusunan latar belakang. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, menjaga kesehatan dan tetap berpikir positif. Selamat